Oke, kita mulai lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Kita lanjut. Ya Bapak Ibu silakan klik ini ke Google Cloud Cheat Sheet with Google. File suplemen ini di back dulu ya. Di back. Oke. Ada di halaman yang tadi Pak, terakhir. Halaman Google Cloud Platform sebelum kita istirahat, halaman 23. Modul PPT. Google Cloud Cheat Sheet with Google.com. Ya. Oke, ini bisa sambil belajar saya flashcard ya. Kalau bare metal itu apa, GKE itu apa, dan lain-lain. Bener. Ya Pak ya. Boleh dibawa pulang ya? Boleh. Apa itu Pak? Makan dulu ya. Nanti sore ada baru. Soalnya ada lagi gitu. Dia udah tidak. Macet kan kalau bobo ya. Mau Ini kalau habis nanti di jalan mahasiswa. Makan malam. Sorry kalau kayak buah. Ini cara membacanya gimana itu Pak? Di hotel bareng sama KSD yang lain nggak? Iya. Sama bidang apa? Ya, CCNA. Iya. Kalau korban, tiga saat ini langsung. Kan aku belum bikin akun kan ya? Belum. Ya, bikin akun dulu berarti. Kalau emang udah Tapi email bagus. langsung. Bukan email. Aku saya udah ini. Saya bisa. Bos namanya, saya kan. Saya udah login dengan Google. Tapi belum langsung. Saya bisa email yang login dengan Google, tapi itu bukan dengan email yang pelibatan kan? Nah, itu kan tadi. Ini tapi dengan email pelibatan juga. Oke. Nanti aku. Oke, ini coba hitung berapa jumlahnya. Banyak sekali ya. Iya. Sekali ini, tapi yang utama yang paling atas biasanya compute, storage, database, data analytic, AIML, networking. Lalu udah sih itu aja. Mungkin ini hybrid multi-cloud, API, operation monitoring, migration, itu aja. Sisanya mah nggak terlalu. Ini bisa dijadiin buat latihan. Biasanya itu kita perlu basic dulu, tahu nama gitu. Biar tahu nama cepat, kita harus banyak latihan. Ini maksudnya apa? Kalau detailnya bisa lihat di sini ya. Bisa di sini. Ini contohnya PubHub itu seperti apa. Tapi kalau untuk belajar nama bisa dari sini.
Nanti kan kita kalau mau ngerjain sertifikasi kita harus tahu kata kuncinya biar menyambungkan dari kata kunci ke solusi. Jadi kita harus tahu namanya dulu. Jadi silakan nanti di hotel dipelajari, diingat-ingat. Ini karena untuk code digital leader itu masih banyak gitu ya. Disebutnya apa tadi itu? Ada pop quiz, ada produk, satu lagi ada situasional atau studi kasus. Jadi kalau kebetulan dapat soalnya yang pop quiz dan produk, berarti kita harus paham, kita harus hafal tentang produk-produk ini. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, ini ada beberapa keunggulan dari GCP. Tadi ya hampir sama kayak tadi, performance dan reliability. Lalu ada innovation karena dia awalnya itu hanya Google App Engine. Jadi masing-masing vendor itu punya kelebihan. AWS itu awalnya compute-nya. ES ya? ECS. Dia awalnya itu. Kalau Google itu awalnya GAP, Google App Engine. Jadi GAP itu termasuk platform as service. Jadi dia nyediain platformnya, kita tinggal upload kodenya saja. Lalu otomatis jadilah web application atau apapun gitu. Sekarang seperti dilihat di cheat sheet itu ada banyak sekali yang tidak terhitung. Masih terhitung sih, kalau niat silahkan hitung sendiri ada berapa. Total produk Google sekarang ada berapa. Lalu ini openness. Jadi basicnya Google itu dia lebih ke open source. Jadi kayak basic banget open source. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu kita udah banyak kustomisasi sehingga ada istilah vendor lock-in ya. Jadi kalau misalnya karena kita terlalu sering menggunakan, jadi istilahnya jadi apa ya namanya, tergantung gitu. Jadi bakal kesulitan. Kalau Google sendiri dia lebih ke open source dan modifikasinya dikit. Modifikasinya lebih ke security dan performance saja. Kalau dari basicnya dia pakai yang open source. Oke. Nah, lanjut dulu. Nah ini, jadi beberapa kata kunci lagi. Ada TCO, ada CAPEX dan OPEX. Ada potensial saving cost. Potensial cost saving. Oke. Dari kalimat yang di sini kira-kira TCO itu apa sih? Ya. Jadi ini ada perbandingan ini. Oke, ini konteksnya kan migrasi ya. Berarti ada perbandingan sebelum migrasi sama sesudah. Jadi perbandingan antara tradisional dan cloud. Jadi total cost of ownership itu adalah kira-kira berapa sih sebenarnya harga dari perangkat keras, pemeliharaan dan lain-lain kalau disimpan di cloud. Jadi ada perbandingan infrastruktur lokal sama infrastruktur cloud. Jadi misalnya saya sewa compute engine itu yang paling minimal misalnya $10 satu bulan. Kalau dibandingkan dengan kita sewa server di tempat kita sendiri, pasti nilainya sangat jauh ya. Tapi total cost ownership itu adalah tidak hanya ngebandinginnya harus head to head gitu. Ngebandingin apa aja? Resource-nya yang utama ya, perangkat keras, perangkat lunak. Pemeliharaannya yang pasti gratis, karena pemeliharaannya adalah dipelihara bukan gratis ya, udah include. Misalnya $10 itu udah $10 include pemeliharaan oleh vendor cloud. Konsumsi energi kita nggak perlu mikir. Dan personel, kalau misalnya servisnya yang manage oleh vendor. Jadi personel ini dia nggak mesti kita benar-benar lepas tangan ya. Bisa jadi ada kasus kita masih megang
tadi konfigurasi masih yang kita pegang. Tapi ada juga yang kita sama sekali lepas. Yang pasti perangkat keras, perangkat lunak, pemeliharaan, konsumsi energi itu dia diserahkan. Jadi kita $10 itu benar-benar mencakup ke semuanya. Jadi disebutnya total cost of ownership. Lalu ada capex dan opex ya tadi ya. Jadi kalau capex itu yang TCO-nya, kalau capex itu semuanya diambil alih oleh sendiri. Kalau opex itu dia hanya sebagian tadi ya. Jadi misalnya kodenya saja atau personelnya saja, yang konfigurasinya saja. Sisanya adalah diserahkan kepada cloud atau vendor. Yang terakhir adalah ini, potensial cost saving. Bayangkan misalnya kita beli server tapi tidak pernah digunakan. Kita bayar listrik udah pasti, karena kalau server nggak mungkin dimatikan. Kalau dimatikan dinyalakan pasti ada minimal ada kerusakan atau nilainya akan berkurang. Pemeliharaan pasti harus terus dipelihara. Kalau server misalnya ruangannya harus khusus, AC-nya harus seperti apa gitu. Misalnya kalau AC-nya kurang baik, nanti banyak debu yang ada di server dan lain-lain. Lalu ada di masing-masing perangkat itu punya waktu, kayak misalnya SSD atau hard disk, dia sampai kapan dia bakal terus performanya tinggi gitu. Kita harus mengganti. Jadi seperti itu. Jadi ada potensial cost saving karena menghilangkan kebutuhan investasi awal ini capex ya. Jadi biaya pemeliharaan operasional itu akan berkurang. Jadi fokus ke bisnis, membayar sumber daya sesuai dengan konsumsi yang dipakai atau disebutnya PSU. Dan ini istilah ini sering juga ada di soal sertifikasi. Jadi istilah penting ini ada TCO, CAPEX, OPEX, lalu PSU. Lalu adanya mitigasi bencana dan pemulihan dari bencana gitu, di cloud. Ini juga wajib dipahami. Pertama, perlu adanya data redundansi. Jadi misalnya untuk yang CAPEX, kalau ingin punya data redundansi, misalnya di Bandung terjadi banjir misalnya, servernya kalau disimpan di Bandung saja ya sudah mati. Kalau misalnya simpan di tempat lain, Jakarta, tapi masih yang CAPEX, berarti kita harus modal nyimpan di Jakarta, kita modal nyimpan di Surabaya dan misalnya di Medan gitu. Nah itu sangat mahal. Tapi kalau di ini, kalau menggunakan cloud tadi, jadi kita tinggal pilih saja kalau menyimpan di mana. Jadi tidak perlu membeli di awal, hanya memilih saja. Jadi nanti penyimpanannya disimpan langsung sekaligus secara redundan di beberapa lokasi. Bisa juga ada yang menawarkan solusi backup otomatis. Lalu disaster recovery juga penting, karena kan kita nggak tahu. Kita tahunya kita milih zona sama region, tapi kita nggak pernah tahu pilih data center, apalagi kita nggak pernah tahu naruh di mana gitu. Jadi ini otomatis semua diselamatkan oleh vendor cloud. Lalu ini terakhir high availability. Jadi ini akan selalu, karena terjadi ini ya, mitigasi risk dan disaster recovery, pasti bakal aktif terus di aplikasi kita, misalnya di deploy di cloud. Nanti akan ketemu istilah SLO, SLI, nanti akan diajarkan oleh Pak Rizky. SL-nya itu service level. Jadi nanti tuh ada, kalau waktu saya pernah keluar 9-nya ada berapa misalnya, ada 5, ada 2, ada 1, itu nanti ada konversinya. Kalau 9-nya 5 itu dia matinya hanya boleh berapa jam kah gitu dalam 1 tahun. Jadi benar-benar
1 jam itu bukan 1 jam mati, enggak. Misalnya 1 detik atau 2 detik gitu. Dikumpulin, akumulasi jadi 1 jam. Nah ini high availability. Oke, ini tadi kita tahu beberapa model cloud. Kalau ini strateginya, siapa sih yang menggunakan model cloud ini? Kalau private itu khusus untuk organisasi. Jadi yang benar-benar pengen kontrolnya semua di saya, dari sisi software, hardware, security, dan lain-lain. Kadang gini, kadang softwarenya itu kita udah kadung beli gitu ya, punya lisensi, tapi kalau kita disimpan cloud dia nggak bisa, karena biasanya software itu ditempel ke hardware, biasanya gitu kan ya. Kita nggak bisa seperti itu, jadi kita mau nggak mau pilih private cloud. Tapi ininya tadi capex di sini. Lalu ada hybrid sama multi cloud. Kalau public cloud udah pasti ya, karena kita memang butuhnya hanya untuk di public. Kalau hybrid tadi ada fleksibilitas. Tapi bisa juga punya cita-cita bermigrasi ke cloud. Nanti juga ada istilah-istilah greenfield dan brownfield tentang bagaimana migrasi itu. Kalau greenfield itu kan berarti masih hijau ya. Kalau masih hijau berarti semuanya langsung. Kalau brownfield itu berarti kan udah mau panen. Jadi jangan langsung dihapus semuanya, enggak. Jadi ada beberapa strategi. Kalau multi cloud tadi ya, saya nggak terlalu percaya sama Google. Saya butuh tempat lain misalnya di AWS atau di Azure. Karena ada satu kejadian di Australia waktu itu, dari instansi datanya hilang. Ini di Google Cloud. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Vivin ya, benar ya, cloud itu ada kelemahannya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, dia ada resikonya juga. Tapi yang pasti itu yang orang Australia pasti nuntut besar gitu, pertanggungjawaban. Oke. Lalu ada beberapa faktor. Ini ada 4 faktor. Jadi milih yang mana, privat, hybrid, sama multi cloud. Yang pertama data sensitivity dan compliance. Jadi masing-masing negara itu punya compliance sendiri. Compliance itu bisa berbentuk sertifikasi. Salah satunya adalah HIPAA. Ini untuk kesehatan. Jadi untuk rekam medis harus sesuai dengan compliance HIPAA. Contohnya seperti itu. Ini bisa, kalau seperti ini jangan simpan di cloud, tapi simpan di hybrid atau yang multi cloud, atau yang private. Lalu ini juga sering terjadi. Biasanya server yang public itu, contohnya Google App Engine. Kalau App Engine itu kita mau upload, tapi versinya itu sudah dimatikan gitu. Misalnya versi Python-nya segini. Kalau misalnya kita punya versi Python 2 nih, legacy application, atau PHP-nya masih PHP 4, sulit untuk upload. Jadi misalnya bisa menggunakan yang hibrida, jadi bertahap untuk migrasi. Kalau mau benar-benar migrasi, bisa menggunakan yang compute engine yang menggunakan VM. Ini biasanya perusahaan-perusahaan besar kayak ini mas, susah kalau udah ganti aplikasi. Kalau ganti aplikasi itu benar-benar lama, ada birokrasinya. Apalagi ini di pemerintah ya biasanya. Jadi kalau mau pindah biasanya menggunakan strategi yang hybrid. Lalu yang ketiga, kalau misalnya pengen ngurangin cost, ini bisa jadi tadi dari sisi ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang kurang, misal dari 2 vendor, tapi ada juga ini harganya lebih murah di tempat ini, tapi di tempat lain harganya lebih mahal, jadi bisa
campur-campur gitu. Jadi bisa dari sisi cost optimization. Jadi contohnya ada, kalau Google Cloud itu menyediakan diskon 3 tahun continue. Kalau yang lain misalnya enggak, tapi saya butuhnya yang diskon ini. Tapi di tempat lain ada yang bagus, servisnya lebih murah. Ya nggak apa-apa, jadi ada multi cloud di situ. Yang terakhir ini multi cloud juga, vendor lock-in. Jadi karena ketergantungan dari satu penyedia, tapi kita nggak mau, jadi bisa pilih gitu. Ini contohnya lembaga-lembaga keuangan atau kesehatan, ini biasanya dia banyak opsi, jangan sampai bisnisnya tidak berjalan lancar gitu karena ada gangguan. Lalu flexibility, agility ini bagian dari keunggulan cloud. Ini bisa menggunakan hybrid dan multi cloud. Ini bebas ya, ini tergantung dengan faktor yang dihadapi. Nah ini tadi tuh disebutnya Bruce ya, yang tadi kalau scale up, scale down secara otomatis. Jadi Bruce itu artinya dia karena sifat secara etimologi itu kan Bruce itu cepat hilang terus balik lagi gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk scale up, scale down untuk tadi yang load-nya itu kita nggak bisa prediksi. Beda kayak 10, 11, 11 itu berarti kita memang udah direncanakan. Kalau direncanakan nggak pakai yang ini, pakai yang lain. Oke, untuk cloud apakah ada pertanyaan dulu dari sisi materi? Ada faktor tadi, ada jenis-jenis cloudnya, cara milih, strategi dan lain-lain. Kalau yang untuk hybrid itu bukannya nanti kalau dipakai membingungkan kan jadi Oke. Ada itunya Pak. harus compare-nya itu gimana? Hybrid itu bisa pendekatannya ada banyak Pak. Contohnya datanya di lokal atau di sini, tetap aja di situ datanya. Ya. Tapi untuk mengaksesnya, misalnya yang akses orang luar misalnya. Kalau misalnya kita pakai ISP lokal kan jadi lambat. Kalau kita menggunakan network Google, kita bisa di atasnya dikasih network Google. Tapi itu nanti ada ininya, ada jalurnya, dihubungkan seperti apa. Jadi disebut hybrid itu tergantung strateginya, tapi biasanya harus terisolasi. Kalau storage di sini, yang lainnya di mana gitu. Biasanya seperti itu. Kalau yang kedua yang untuk multi cloud itu dijalankan dua misalnya gitu Ya, itu bersamaan ya. Jadi itu ada toolsnya namanya Antos Pak, dijelaskan. Ya, milih gitu. ya dia secara otomatis dia nanti mulai. Tapi ada itunya, ada apa? Ada middle-nya. Nah kalau di Google namanya Antos, ya nanti bisa pilih yang mana. Biasanya Antos juga terbatas, jadi nggak semua service yang bisa di multi cloud kan, misalnya dari tadi ya, misalnya karena storage di AWS itu murah, S3 dibandingkan yang cloud storage-nya Google misalnya. Tapi cara menyambungkannya itu nanti ada Antos. Satu lagi saya lupa tadi, yang hybrid itu bisa jadi kita pakai API gitu. Jadi nggak apa-apa di lokal data kita, tapi untuk mengaksesnya kita gunakan API. Itu bagian dari hybrid itu. Nggak melulu karena ininya istilahnya tuh virtual machine gitu. Di atasnya yang digabungin virtual machine nggak perlu juga. Tapi yang di atasnya misalnya jadi API, atau dia butuhnya AI-nya di Google misalnya. Saya punya data di sini, AI-nya di Google. Ini biasanya juga kan contohnya itu, contoh kasusnya itu ada perusahaan TV gitu. Hybrid multi cloud hebat. Ya, kayak perusahaan TV Pak. Kalau TV kan itu besar sekali ya. Kayak ini aja, saya ngerekam hanya 1 jam 3,7 giga. Apalagi TV yang gitu ya. Iya.
rekam itu bisa 100 giga footage-nya gitu ya. Kalau kita upload keluar itu kan lama banget tuh kan. Ya tetap aja di sini. Tapi misalnya kita mau nganalisa bisa, jadi digabungkan datanya di lokal, tapi untuk analisa mesin learning-nya bisa menggunakan Google. Bisa disebutnya tuh streaming, bisa dipotong-potong di sini, dikirim pelan-pelan itu 1 menit, lalu apa hasilnya bisa. Boleh melenceng sedikit pertanyaannya? Ya. Kan di kasusnya hiburan gitu kan, ada IndiHome itu otomatis mereka sebelumnya itu keluar juga atau gimana? Nah itu menarik Pak. Jadi sebenarnya meskipun global network kesininya tetap kita pakai ISP lokal, tapi ada ininya jalur tersendiri. Jadi nggak melepas yang sudah ada. Tapi biasanya yang sudah bekerja sama ini kan ada SLI sama SLO-nya itu. Jadi harus mengikuti standar saya misalnya. Jadi jangan tersendat-sendat kayak tadi gitu ya, misalnya nonton dan lain-lain tapi lama gitu. Tapi jangan seperti itu. Tapi sebenarnya meskipun ada nanti di slide selanjutnya ada global network Google, itu sebenarnya nggak mesti punya Google juga, tapi ada orang lokal di sini yang kerjasama sama Google untuk nyambungin fiber optiknya ke ini. Terutama untuk yang hybrid, karena hybrid itu nanti networknya itu menarik fiber optiknya, istilahnya kerjasama Google untuk bisa masuk ke global network. Oke, mungkin itu bisa dijawab di sini dasar jaringan untuk cloud. Ini mungkin basic yang dipahami sementara, mungkin nanti jelasnya besok ya untuk jaringan. Ada IP address, ini IP unik untuk setiap bisa komputer atau apapun ya, atau bisa juga satu mesin di sini. Lalu IP address itu nggak akan mungkin ditembak IP-nya, tapi harus ada namanya di sini, ada domain name system. Lalu ada kinerja jaringan tadi kita merasakan adanya lag ya, latensi, dan tadi saya nurunin ini kenapa nih dari 1080 saya turunin jadi 720 ya, karena ini bandwidthnya nggak kuat kalau 1080 ini di jaringan di Polban ini. Jadi saya turunin, sekarang jadi lancar tadi kita nonton. Bandwidth itu lebih ke kapasitas yang masuk ke jaringan. Kalau latensi itu adalah tadi ada keterlambatan saat jaringan masuk ke Masih bagus tadi, videonya masih bagus, turun juga. ya. Nah ini Pak, jadi ini saya lupa ininya ya, lupa kasih tahu di sini ada nggak? Ini per Oktober tahun 2023. Jadi total ada 29 zone, 88 region. Nah, kelihatan ya? Mungkin bisa lihat di sini. Lalu ada physical network di sini. Lalu ada networking service. Oke, kita ini nggak jelas, kita bisa di sini. Nah ini 29 region, 80 zone, 146 network edge location, tersedia di 200 negara dan daerah. Kalau region itu lebih ke benua, anggapnya gitu. Zone itu bisa disebut negara, tapi Amerika itu ada banyak ini regionnya juga, jadi nggak itu juga ya. Mungkin ilustrasinya ini aja deh. Kalau ini negara berarti ini provinsi ya, mungkin lebih aman. Nah kalau network edge itu, jadi network edge itu dia
misalnya saya punya klien di Amerika, tapi saya servernya hanya di sini, di Indonesia atau di Jakarta. Kalau kita mau beli, boleh kita beli server di region di sini, tapi kan mahal. Tapi kita punya duitnya di sini. Atau klien-klien di Amerika tuh sedikit dibandingkan dengan klien Jakarta. Jadi ada namanya network edge, dia ngebantu untuk orang-orang di luar dari zonanya server tempat kita disimpan. Jadi dia bisa lebih cepat. Nah ini nanti nyambungnya ke CDN, Content Delivery Network. Nah biasanya terbatas saja karena Content Delivery Network biasanya bentuknya kayak storage objek, kayak video, file, teks gitu. Atau yang bisa juga yang lain bentuknya cache, yang sudah misalnya websitenya itu sudah bukan yang terbaru tapi berapa menit yang lalu misalnya. Nah ini solusi kalau kita punya klien luar tapi dia kurang, kita klien yang banyaknya klien lokal, bisa menggunakan network edge. Itu yang tengah itu bunga itu kosong ya? Yang mana? Ya itu yang Cina itu. Ini kan ada ya, karena ada perang kemarin Rusia, lalu kalau Cina itu melakukan blokade gitu. Jadi kalau mau ke Cina, kalau mau ke Rusia dia menggunakan edge location. Ya katanya pengunjung ke sana Google hilang. Iya. Tapi sebenarnya masih bisa akses, tapi aksesnya dari sini. Informasinya bukan informasi terbaru tapi yang tadi yang CDN itu. Oke. Di Amerika ada banyak regionnya. Tadi satu region itu minimal punya 3 zona. Tapi ada juga yang zona yang cuma satu, biasanya itu yang warna kuning-kuning ini masih belum full. Masih belum ada 3 zona. Lalu ini dihubungkan dengan tadi fiber optik bawah laut di sini. Dan ini ada 113 koneksi lokasi yang terkoneksi. Nah ini cara ininya ya, cara alurnya. Jadi ada global, region, baru zone. Nah ini di setiap zone ada ini data center yang kita tonton tadi. Data center itu ada banyak di sini. Nah ini contoh routing dari data center ke internet atau ke user. Jadi nggak langsung dari data center ke user, tapi ada beberapa tahap. Nah ini ada beberapa produk dari networking service-nya Google. Ada VPC, ini untuk yang private, virtual private connection. Lalu DNS tadi, domain name server. Lalu ada VPN, router. Ini yang berhubungan dengan security, ada cloud armor, firewall. Terus ini juga untuk scaling, load balancer. Ada juga cloud CDN tadi ya. Lalu kalau pengen lebih bagus ada ini, ada optimasi, ada bayar lebih premium gitu, ada bayar yang standar. Lalu yang terakhir yang lain, ada berhubungan dengan Kubernetes, ada traffic director dan lain. Oke. Kalau Jakarta sendiri adanya di sini aja ya. Indonesia sendiri adanya di Jakarta. Satu tempat ya. Di satu tempat atau di Tangerang, nggak tahu tempat karena dirahasiakan. Jadi pernah teman cerita gitu. Kan biasanya di Tangerang itu warlock tuh pengen dapat pekerjaannya, terus protes. Kenapa kok di sini nggak boleh nerima pekerja gitu? Tadi kan lihat video tadi ya. Ada 6 layer security.
Jadi nggak sembarangan orang bisa kerja di tempat itu. Jadi harus punya kompetensi apa gitu. Jadi nggak mungkin meskipun warga lokal, oh saya mau dong jadi satpam, nggak bisa juga karena satpamnya juga ini ya tadi. Nah ini tempatnya dirahasiakan, nggak tahu di mana karena kalau ketahuan ya nanti bisa diganggu secara fisikal. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang network Google? Pak Trisna. Ya. Ini kan kalau kita perhatikan ya video Google Tour ya, itu kan mereka isinya arah-arah itu. Isinya server juga ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya server fisik juga ya. Iya. Kemudian gimana caranya biar dibuka dalam bentuk cloud supaya nanti bisa kita nikmati? Oke. Itu pertanyaan level tinggi. Jadi ada resource management di masing-masing servernya. Ada tekniknya, itu ibaratnya kita serahkan oleh Google. Tapi ada tekniknya bagaimana dari itu fisik ke ya, dan sampai kita nikmatin. Tapi kita bisa buat sendiri kalau gitu. Bisa. Bisa ya. Alternatifnya kan ada ya, yang punya IBM itu open source. IBM namanya itu ini OpenShift. Ini OpenShift, kita bisa bikin sendiri. Software-nya. Ya. Jadi kita punya rak, lalu kita bisa memberikan ke orang lain. Sebenarnya isinya juga sama seperti Google Cloud, tapi dia open source. Sama-sama. Pakai bahasa apa kan gitu Pak? Ini Java gitu, Java basicnya. Karena IBM basicnya Java. Ini bisa juga kita nyimpan OpenShift di Google Cloud juga bisa. Tapi misalnya mau di tempat sendiri juga bisa. Ada yang cloud service, ada yang self manage itu yang kita sendiri aja. Untuk misalnya server kampus kita. Oh seperti itu, pembuatan skrip itu masuk mata kuliah apa? Yang dari Red Hat. Biasanya yang admin. Karena Red Hat sendiri punya sertifikasi. Biasanya mata kuliah berhubungan sysadmin. Oke, aman? Kita nggak sampai ke sana ya Pak? Nggak bisa. Itu ada sendiri. Kayaknya tadi region. Kata kuncinya ada di beberapa wilayah geografis berbeda. Kalau zona itu di satu region. Ini satu atau lebih dari data center. Ini zona menyediakan redundansi di zona. Kalau region itu availability tinggi. Nanti ada pertanyaan. Kalau saya pengen punya aplikasi availability tinggi sama redundansi menyimpan di mana, region dan zonanya harus multiple gitu. Jadi ini kata kunci. Jadi soal sertifikasi itu harus pas. Jadi jangan overkill. Mintanya cuma redundansi, tapi jawabannya region dan zona. Nah itu berarti salah. Jadi misalnya kalau perlunya redundansi ya udah nyimpen di 2 zona atau 3 zona, multiple zona. Ada kalanya dua-duanya, jadi kita harus tahu kata kunci. Kalau ini availability berarti ada kesediaan tinggi. Lalu kalau ini redundansi. Kalau pengen dua-duanya berarti banyak region, banyak zona. Nah ini distribusi per 2023 di Jakarta ada 1, Singapura 1. Kalau yang segitiga ini tadi ya, atau yang kuning. Oh, tadi kan ini masih kuning ya, Santiago sekarang udah biru.
udah titik ya. Yang segitiga itu berarti dia hanya punya kurang dari 3 zona. Kalau yang lain sudah 3 zona. Di Afrika ada 1. Oke. Lalu tadi kalau lihat di sini sebenarnya udah dirangkum ya. Dirangkum kenapa kelebihan dari penggunaan network di Google itu tadi. Fiber optiknya sangat ekstensif tadi seluruh dunia. Data centernya juga global. Lalu ada edge network. Jadi edge network itu tadi kalau kliennya di luar, dia bakal ngambil titik yang paling dekat dengan penggunaannya. Nah, tapi dia hanya sederhana kontennya, kayak konten tadi yang object based, video, file dan lain-lain, bentuknya cache. Karena cache ini dia mengurangi latensi. Jadi saya dari Amerika nggak perlu ngambil langsung ke Jakarta misalnya, ambil aja yang di dekat Amerika, tapi yang pasti bukan yang terbaru nih kontennya. Yang kedua ini low latency, kinerjanya tinggi ya. Lalu ini scalability dan reliability udah pasti. Oke, ini detailnya. Saya pilih apa sih? Apple. Connectivity option. Nah ini tadi pertanyaan kajian ya. Kalau yang hybrid sama multi cloud itu gimana nih interkoneksinya? Jadi ada banyak pilihan. Kalau ini ada, bisa dilihat ini ada on-premise network ya. Kalau on-premise saya menggunakan apa? Ini ada cloud interconnect. Terus juga ada sama juga ini on-premise juga ada peering juga. Kalau cloud VPN ini lebih dari ini on-premise ke internet ya. Ya network connectivity center pointing lebih ke mana dulu. Jadi di sini ada standar, semua jawabannya itu depends gitu. Jadi pilihnya mau connectnya seperti apa ya harus dipelajari dulu nih. Maunya seperti apa solusinya. Jadi nggak ada jawaban yang benar atau salah, tapi yang sesuai atau tidak. Ada cloud interconnect, peering, cloud VPN sama ini. Oke. Jadi ini detailnya nanti ada di infrastruktur GCP ya, nanti hari ke-3. Secara umum seperti ini. Lalu ada virtual private cloud, di sini ada ya. VPC itu digunakan VPC itu fungsinya kita mau koneksi ke jaringan luar ya. Jadi jangan langsung ada modemnya, yaitu VPC.
Oke. Oh ya. Jadi masing-masing produk itu ada yang shareable. Jadi pertama kita bikin organisasi. Jadi sub organisasi itu bisa menggunakan satu PVC. Ada juga network itu yang hanya bisa dipakai di satu sub aja. Lalu ini konektivitasnya ini untuk on-prem juga bisa. Security-nya firewall dan IAM. Identity Authorization Management. Lalu ini dapat meningkatkan IP space. Ini maksudnya apa? Jadi biasanya IP itu dikasih public itu satu kan, tapi dengan VPC kita bisa nambah beberapa IP yang privat. Ini beberapa fitur dari VPC, lalu bagaimana monitoringnya dan bagaimana melakukan sharing dan peering. Oke, tenang dulu, jangan dulu. Lanjut dulu saja. VPC itu seperti apa sih? Jadi ini fitur-fitur VPC. Pertama isolasi ya, mengisolasi resource dari proyek lain atau internet publik. Jadi meningkatkan keamanan, itu fungsi fitur dari VPC. Lalu kostumisasi. Jadi kita bisa menentukan topologi jaringan sendiri, jadi nambahin IP, rute, membuat aturan firewall, dan penggunaan jaringan lain. Nanti besok ada lab tentang VPC. Lalu ada security ya, karena tadi isolasi berarti lebih secure. Jadi semua jaringan yang masuk itu masuk melewati aturan firewall. Lalu scalability, ini mudah diskalakan sesuai dengan akomodasi kebutuhan organisasi yang berkembang. VPC sendiri ada beberapa layanan, tadi mungkin sudah dari sini sudah tersirat ya. Ada subnet, jadi kita bisa memotong VPC. Lalu ada firewall rules, yang terakhir adalah route. Kalau firewall rules itu lebih ke kita punya beberapa port yang akan dibuka, dan kalau sudah dibuka ini boleh dimasukin atau ditolak. Kalau subnet ini berarti kita punya satu VPC, jadi punya satu alamat IP. IP-nya dibagi-bagi sesuai service. Misalnya satu service untuk compute engine, satu untuk cloud run, dan lain-lain. Nah ini tadi mungkin sudah dijelaskan tentang multi-region dan redundancy. Jadi kalau ingin high availability, ini pendatanya di berapa region. High availability itu terkait dengan disaster recovery sama risk itu tadi ya. Jadi biar aman, availability-nya tinggi, berarti kita bikin servernya di banyak region. Maksudnya apa sih? Nanti kebayangnya waktu lab compute engine. Jadi pas compute engine itu kita memilih dulu tempatnya di mana server kita. Kalau multi region berarti kita milih satu dulu, terus nanti milih tempat lain. Lalu reduce latency. Jadi untuk mengurangi latensi, datanya harus disediakan dekat pengguna tadi, menggunakan jaringan global yaitu edge network tadi. Lalu terakhir compliance. Kadang-kadang kita harus mesti multi region karena misalnya di satu tempat nggak ada compliance tentang tadi aturan bahwa data kesehatan harus seperti ini, tapi di tempat lain harus datanya mengikuti sertifikat HIPAA misalnya. Jadi kalau kita ada kepatuhan itu ada apa ya? Ada syarat kepatuhan dari negara
tempat klien kita menggunakan aplikasi, berarti kita harus menyimpan di lokasi geografis itu. Nah ini tadi yang reduce latency itu berhubungan sama edge network. Performance-nya pasti lebih tinggi karena bentuknya dalam cache. Jadi cache itu kita sudah simpan dulu di satu tempat, nanti diaksesnya seperti memori yang secepat memori, beda dengan hard disk gitu. Lalu yang pasti karena menggunakan edge, karena cache, bandwidth-nya juga berkurang karena nggak narik dari server asal, tapi dari server atau dari jaringan yang paling dekat. Lalu terakhir global reach ya, karena ini di seluruh dunia. Tadi ya, edge networknya ada total hampir 100 berapa ya, 111-an atau lebih. Lalu kenapa menggunakan data center Google? Lalu tadi ya, total ada banyak region dan zone itu 88 kalau nggak. Jadi dia lebih dekat dengan user, mau dimanapun diletakkan di tempatnya sudah dihitung seperti itu. Lalu datanya milik kita sendiri, bukan milik Google, dan sudah mengikuti peraturan lokal yang ada. Scalability tadi bisa di scale up, scale down, lalu kapasitasnya besar dan sustain. Jadi ini nanti ada di modul contoh atau di itu ya, di infrastruktur. Contohnya di negara Skandinavia, Google itu membuat data centernya dari energi terbarukan. Jadi tidak memerlukan energi yang dari misalnya batu bara atau minyak bumi ini, tapi dari terbarukan, dari kipas atau solar. Ini layanannya yang menggunakan infrastruktur global ada dua, ada CDN sama load balancing. Kalau CDN itu dia juga sama kayak Edge ya, menyimpannya di cache, kontennya konten biasanya objek base. Lalu kalau load balancing itu memastikan scalabilitas tadi ini berkaitan dengan scaling, terutama ada ketika loadnya tinggi. Jadi selain tadi burst ya, si compute-nya hilang berganti lagi, ada juga dari sisi networknya. Jadi kalau satu network sudah penuh, dia secara otomatis membalance loadnya atau bebannya ke network lain. Nah ini jaringannya global. Lalu ada Kubernetes Engine juga, ini global. Ini container base, mungkin nanti lebih detail ada di infrastruktur. Kalau BigQuery ini data warehouse yang bisa dijadikan analisa. Oke. Nah, sampai sana ada pertanyaan dulu, ada banyak hal yang dijelaskan. Ini pastikan memahami alur keterhubungan masing-masing produknya ya. Tadi ada edge network tuh hubungannya sama cache, sama CDN, terus data center itu hubungannya dengan apa. Yang utama sih yang tadi ya, yang high availability sama redundancy. Multi-region, kapan menggunakan multi-region, kapan tidak, kapan hanya perlu multi-zone saja. Bagian yang region sama zone tadi Pak, ada memberikan toleransi kesalahan. Maksudnya bagian region sama zone ada memberikan toleransi. Oke. Jadi ini bahasa Inggrisnya fault tolerance. Jadi ini hubungannya sama high availability.
Jadi nggak apa-apa ada error. Saya kan nyimpannya di banyak region. Jadi kalau satu region error, ada region lainnya yang nge-backup. Jadi memberikan tadi zero tolerance, bukan zero, toleransi kesalahan. Nah ini sama yang scaling, scale up, scale down juga nanti kena juga ini apa? Kalau mau menggunakan service compute yang fault tolerant itu, jadi nggak apa-apa lah error. Itu dipakainya yang tadi, yang scale up, scale down. Jadi nyimpennya hanya compute-nya aja, hanya kekuatan compute power aja. Tapi ada juga yang kan ini ada toleransi kesalahannya. Ada yang zero tolerance. Zero tolerance itu ketika semuanya disatukan, kayak virtual mesinnya satu. Database-nya disimpan di situ. Terus nanti kalau menggunakan sistem burst tadi ya, kalau burst tadi kan dimatikan tuh. Kalau dimatikan ya udah kita mati. Kalau nyalain lagi kan perlu waktu. Nah itu nggak bisa tuh kalau yang zero tolerance. Jadi zero tolerance itu hanya paradigma nyimpan semuanya di satu. Biasanya kita tuh kalau misalnya bikin biar nggak ribet, virtual mesin satu aja, jaringannya di situ, database-nya di situ dan lain-lain. Tapi misalnya kalau mati, ya udah. Tapi biasanya itu harusnya dipisah-pisah. Yang compute, yang data, yang storage. Jadi misalnya compute mati nggak apa-apa, nanti dibikin ulang. Tapi network sama ininya tetap nyambung, storage-nya tetap di situ, networknya tetap di situ. Nah biasanya juga ada ini, saya lupa kasih tahu, nggak bikinnya itu minimal 2. Jadi kalau satu mati, satu masih jalan. Jadi nggak boleh semuanya dimatiin. Jadi nanti tuh kita bisa nambah sampai 10. Jadi kalau 10 berarti makin mahal ya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya kayak di pas 10 kita langsung aja otomatis untuk hari ini 10. Jadi satu mati 9 masih nyala, tapi 9 itu tetap nyambung. Nanti sebenarnya mati juga nggak lama juga, cuman sepersekian milisecond gitu. Tapi kan kalau misalnya berkaitan dengan transaksi keuangan juga berpengaruh kan misalkan. Tapi bisa dihandle dengan yang lain. Ini pertanyaan bagus ya, ada toleransi sedikit ya. Ada juga yang zero tolerance. Tapi biasanya kalau stylenya cloud itu atau disebutnya cloud native itu semua harus dipisah biar bisa aman gitu. Jadi tadi yang redundancy itu memang lebih bagusnya di zona-zona aja. Ya. Yang dekat gitu. Ya. Kalau region Kan redundancy ada hubungan sama latensi juga. Kalau region itu benar-benar jauh. Region itu lebih ke availability itu emang ekstrim gitu tadi. Ada apa sih tadi, bencana alam di tempat itu, jadi matinya itu bisa seharian gitu. Kalau itu kan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau redundancy itu nggak apa-apa di tempatnya yang zone itu beda kota gitu. Nggak gitu. Iya. kalau hanya mungkin untuk region. Iya. Karena biasanya nanti ada pertanyaan kalau biasanya hubungannya sama storage. Kalau storage ya zone aja. Kalau misalnya tadi nanti ada situasional biasanya pertanyaan itu. Saya perusahaannya itu pokoknya harus nyala terus gitu. Nanti itu kan itu dia high availability tuh. Berarti nyimpannya di multi region. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Untuk VPC nanti lebih detailnya di besok ya. Besok ada lab tentang VPC. Oke. Nah ini yang biasanya rame nih. Model cloud dan share responsibility. Sebenarnya ini
Jadi ini ada dibagi menjadi 6 ya, ada 6 model cloud. Ada yang biru di sini, ada yang hijau. Kalau yang biru itu kita yang manage. Kalau yang hijau vendor atau cloud provider yang manage. Jadi semakin ke kanan kita tanggung jawabnya semakin sedikit, semakin ke kiri tanggung jawabnya semakin besar. Ini on premise atau private cloud, semuanya diatur atau oleh kita. Data configuration, application code, scaling, runtime, OS, virtualization, hardware. Yang pasti tadi ya, ini capex, lalu cost-nya besar, pemeliharaan dan lain-lain. Kalau infrastruktur cloud yang manage virtualization sama hardware. Sebenarnya OS itu bukan berarti kita install sendiri. Kita cuma milih aja OS-nya mau apa sebenarnya. Runtime, scaling, ini yang birunya itu meskipun biru ini hanya konfigurasi aja. Kecuali application code sama data ya. Kalau application data itu benar-benar wajib punya kita karena data itu konten. Code itu kalau kita bikin aplikasi sendiri. Lalu masuk ke container as service. Kalau container as service, OS-nya biasanya sudah disediakan. Kita nggak mungkin install container itu, istilahnya container itu biasanya satu library atau satu aplikasi kayak MySQL. Biasanya MySQL udah include OS-nya. Terus apa lagi ya? Misalnya PHP udah include sama OS-nya. Jadi di sini udah di join sama sisanya ini yang megang kita. Runtime itu artinya kita nyalain, kita matiin, misalnya kita stop. Kalau scaling, kalau butuh scale kita konfigurasi ini. Kalau ini konten ya, application code sama data ini kita yang punya. Lalu platform. Kalau platform semua ini yang hijau ini sampai runtime. Yang nyalain matiin itu semuanya ini. Tapi kita konfigurasi scaling, application sama data. Platform as service itu kayak Google App Engine tadi. Kita hanya nyediain kode kita, lalu tolong masukkan. Mau scaling atau enggak itu kan konfigurasi. Lalu ada lagi function as service. Ada juga backend as service. Function sama backend as service itu sama. Kalau kata kuncinya function itu adalah satu fungsi saja. Kalau backend itu satu modul program. Kalau function itu misalnya kita iseng bikin apa? Ganjil genap misalnya. Padahal bisa nggak usah kayak gini, tapi jadinya contohnya ya satu function aja ganjil genap. Kalau modul ganjil genap itu misalnya kita pengen ganjil genap itu paralel. Jadi dikerjakan secara paralel di beberapa core komputer gitu misalnya. Jadi kan itu nggak hanya satu fungsi aja, tapi dia perlu ada beberapa modul. Jadi dia masukinnya satu modul, bedanya gitu. Nah biasanya kalau backend as service itu kita juga sediain konfigurasi kontainernya. Pakai versi berapa, misalnya bahasa pemrogramannya. Lalu library basicnya apa saja. Kalau function itu benar-benar murni function. Lalu terakhir software as service yang sering kita pakai, ada Gmail, ada Google Workspace gitu. Ada apa lagi? Google Drive ya, software as service. YouTube juga. Jadi kita hanya menyediakan konten. Nah ini bakal banyak jadi pertanyaan.
Jadi share responsibility model. Itu pembagian Ya. tanggung jawabnya. Ya, tanggung Jadi jawab. semakin ke kanan itu SAAS tanggung jawab ibunya semakin gampang. Ini memutuskannya gimana? Oke. Ketika kita harus pakai apa nih? SAAS, PAS, dan seterusnya. Oke. Kalau tradisional udah pasti ya. Itu emang pengen punya sendiri. Kalau infrastruktur as service itu kita pengen atur sampai level OS-nya harus kita yang pegang. Dari sisi keamanan OS-nya kita yang pegang. Kalau container as a service itu biasanya digunakan untuk tadi ada Kubernetes. Jadi sifatnya ini container based. Ini kita udah punya program, tapi program itu bisa berjalan normal di spesifikasi OS ini yang udah dimasukin ke dalam satu kotak image ya, betul. Image disebutnya container. Jadi kalau OS itu kita masih bebas, kita pilih OS apa aja. Kalau ini kita kan ini yang udah jalan, nggak usah diubah-ubah lagi, langsung aja diupload OS-nya sesuai dengan spesifikasi kita. Itu baru kita pakai container service. Ini biasanya microservice itunya, pendekatan pemrograman. Kalau ini masih monolitik, jadi semuanya di satu tempat. Kalau kontainer ini dia microservice. Kalau platform, saya mah misalnya tim saya punyanya developer aja. Tugas saya adalah programming. Saya nggak ngerti level dasar sistem operasi. Saya ngertinya coding aja. Nah itu cocoknya di platform as service. Jadi saya tinggal upload kode saya, kode saya jalan, terus klien senang, aman. Kalau function, ini biasanya ini menarik nih karena ini lagi rame. Karena dia berhubungan dengan berbagai macam SAS. Contohnya, saya punya Google Sheet. Google Sheet itu, misalnya saya dari BPS itu punya banyak data. Datanya itu dalam bentuk Google Sheet. Tapi saya nggak punya, komputer saya nggak punya kekuatan machine learning atau apa gitu. Jadi bisa dihubungkan. Misalnya setiap ada data baru di sheet saya, atau jadi misalnya disimpan lagi di dalam satu storage. Misalnya ada kumpulan Google Sheet disimpan di satu storage. Nanti tolong kumpulan dari Google Sheet itu coba dianalisa. Tapi analisanya nggak pakai tools yang udah ada, tapi analisanya pakai fungsi yang kita bikin sendiri atau modul yang sudah bikin sendiri. Jadi kan function as service sama backend as service. Nah ini sedang rame juga. Beberapa tempat kafe waktu itu juga kerja praktek atau PKL. Kamu kerja apa sih? Kerjanya gini aja, bikin fungsi untuk istilahnya apa? Konversi dari satu file ke file lain. Tapi dengan komputasi yang dimiliki cloud gitu. Jadi ini benar-benar bebas, bisa bikin sendiri kita ini machine learning ininya, lalu bisa dijadikan fungsi. Nah itu cocoknya di sini function as service itu, tapi dia bisanya hanya satu fungsi. Kalau backend dia bisa banyak fungsi. Nah kalau software as service mah ya kita butuhnya cuman pakai aja, ya kita pilih software as service. Oke, ini detailnya ada beberapa model, ada infrastruktur as service, platform as service, lalu software as service ya. Kita lihat di sini. Ini di compute engine. Ini saya hanya cuplik satu aja. Software as service.
Ini infrastruktur as service, produknya Compute Engine. Ini kita bisa mengkustomisasi virtual machine di sini. Virtual machine-nya mau yang sudah di-define. Jadi nanti akan ada pilihan mau pilih yang mana, atau mau custom memorinya sama CPU-nya kita pilih sendiri. Yang pasti makin tinggi ya makin mahal. Tipenya ada banyak ya. Ada general, ada compute optimize, ada memory optimize, ada accelerator. Kalau accelerator ini dia GPU ya. Kalau memori berarti ini memorinya tinggi, kalau compute itu dia CPU-nya yang besar. Ini contoh kasusnya untuk apa saja? Buat website, untuk database, buat monolithic apps ya. Untuk Windows juga bisa. Kita bisa install Windows di sini. Atau kita bisa bikin VM yang isinya kontainer. Bisa juga. Tapi ini kita konfigurasi nanti manual. Yang gue itu Windows itu berarti itu OS-nya Windows ya? Iya betul, OS-nya Windows. Itu biasanya kepake kalau saya biasanya kan kursus online. Kursus online itu pakai Vimeo biasanya. Ada yang tahu Vimeo nggak? Ya. Ada YouTube, ada Vimeo. Vimeo di Indonesia itu kan di itu ya, di blog. Jadi kalau pakai ini, saya bisa install Windows, lalu saya install Firefox, saya nonton di situ. Dan misalnya 1 jam. Atau biasanya saya pakai IDM, saya download gitu. Bisa. Tapi kalau bisa juga pakai apa sih namanya? Cara lain itu yang menggunakan apa ya disebutnya? Jadi harus install dulu sesuatu biar kita bisa akses aplikasi yang terblokir. Oke. Kita bisa Windows juga bisa. Atau ini saya kurang tahu Windows versi berapa, atau versi baru saja atau biasanya Windows bisa Windows biasanya versi baru ya, saya kurang tahu. Lalu ini pricingnya, nah ini nanti ada di modul kelima tentang financial operation. Jadi service ini ada diskonnya. Jadi kita bayar duluan, kita dapat diskon misalnya 1 tahun atau 3 tahun. Diskonnya sampai 57%. Jadi tapi kelemahannya kalau kita udah ambil itu, ya pakai itu selama 3 tahun. Tapi enaknya segitu harganya setiap tahunnya. Ini cocoknya misalnya kita bikin aplikasi pemerintahan yang memang benar-benar nggak ada load tinggi di saat itu. Lalu ada juga berdasarkan usage. Nah, ini kalau mahasiswa saya dan saya sendiri sering pakai, karena nanti itu di Google itu ada saya boleh pakai sampai berapa. Kalau misalnya udah melebihi itu baru bayar. Ini cara pemakaiannya, cara pemakaian Compute Engine gimana caranya. Nah, ini ada gimana buat high availability. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke. Lalu ada model platform as service ya. Platform as service itu ada tadi Google Cloud Run, ada juga Google Cloud Function. Salah, harusnya ini Google App Engine. Nah ini platform as service. Jadi saya hanya butuh kodenya saja. Kodenya tapi terbatas ya, hanya ada 7 di sini.
Ada bahasa Java, PHP, Ruby, C, Go, Python, dan JavaScript. Tapi semuanya diserahkan sama Google untuk pemilihan OS-nya. OS-nya kita masih pilih. Untuk scalingnya, enggak ya, ini OS-nya nggak dipilih. Kalau karena platform as service, tadi responsibility-nya hanya kode, data, application code, data sama runtime aja. Jadi ini untuk OS-nya dipilih. Untuk scalingnya juga ini kita pilih mau scaling atau enggak. Ini auto scalingnya mau how many itu dari 0 sampai many. Jadi kalau 0 berarti konfigurasi auto scalingnya dari 0. Ini untuk App Engine cocok untuk web application atau mobile backend ya, untuk backend dari mobile application. Tapi kita menggunakan di sini API ya, ada API. Lalu ada dua environment, ada standar, ada fleksibel. Nah ini juga nanti ada di ada soal tentang ini di sertifikasi. Pilih standar atau pilih fleksibel. Kalau standar itu berarti udah dipilihin semuanya. Kalau fleksibel kita bisa nambah atau ngurangi. Yang pasti harganya lebih mahal karena dia otomatis scale-nya dari 1. Kalau yang standar dia scale-nya dari 0. Oke, cara kerjanya kita punya kode dan juga kita punya salah satu konfigurasi tipe filenya YAML. Lalu tinggal di deploy menggunakan Google Cloud App Deploy. Nanti Bapak Ibu akan belajar ini fungsi Google Cloud ini adalah fungsi ya, atau perintah yang akan diinstal di masing-masing atau bisa juga dari nanti di Google Cloud Shell. Nanti kita bakal belajar di lab. Deploy-nya itu ada berapa cara Pak untuk dicek? Bapaknya bilang saya terus apa lagi? Gimana Bu? Deploy-nya itu untuk GCP-nya itu bisa menggunakan berapa cara? Okay. Bapaknya bilang aja Google Cloud Shell ya. Kemudian ada yang lain enggak cara lain? Oke. Ada beberapa cara, tapi interface utamanya itu namanya Google Cloud Shell. Perintahnya adalah Google Cloud App Deploy. Ini deploy-nya maksud deploy kode ke itu ya, ke App Engine. Cloud Shell itu berarti kayak yang kamu Chrome itu. Ya betul. Tadi diketik gitu ya sintaknya. Jadi nanti itu ada yang sifatnya itu diinstal di laptop atau di komputer. Ada yang sifatnya kayak software as service. Jadi Ibu tinggal pakai Google Cloud Platform, lalu nanti klik ada tanda terminal, nanti dia keluar di situ. Ada kelemahan kelebihannya sendiri. Kalau di laptop sendiri kan kita bisa kopas dan lain-lain. Kalau di sana terbatas. Oke. Untuk sintak-sintaknya juga ada nggak rangkumannya? Kayak ini kan ada rangkumannya tuh. Kalau ini kan ada rangkumannya Pak, Ya. IAE dan sebagainya. Kalau di modul tidak dimasukkan. Detailnya bisa ada di dokumentasi. Jadi karena si tesnya nggak sampai sana, Oh, tesnya enggak? nggak sampai Enggak pas itu. konflik ya. Ini kan untuk App Engine, untuk storage juga bisa Google Cloud untuk khusus untuk misalnya upload dari
file yang ada di komputer ke cloud juga ada. Tapi kita belajar itu di labnya. Ada di labnya ada. Tapi sertifikasinya nggak. Nggak sampai sana. Oke, tadi Google PAS tadi salah ini, harusnya Google App Engine. Kalau PAS itu function dan Cloud Run itu function atau backend as service. Lalu ada SAS contohnya ini BigQuery. Atau tadi contoh yang lain Gmail, Google Drive dan lain-lain. Oke, tadi mungkin sudah ditanyakan kapan sih memilih model cloud gitu, sesuai tujuan dari bisnis. Lalu tadi saya misalnya programmer, untuk masalah tadi yang tingkat bawahnya mungkin nggak kuat bisa pakai App Engine atau yang lebih mudah. Kalau dari teknikal yang paling tinggi berarti infrastruktur as service, yang paling rendah software as service. Lalu budget. Kalau budget itu yang benar-benar jelas ya IaaS, infrastruktur as service. Karena kita udah nentuin jenis hardware-nya, sistem operasinya, pemakaiannya sesuai pemakaian itu. Kalau PAS itu pemakaiannya tergantung pemakaian setiap kali digunakan. Kalau SAS ada yang gratis, kalau BigQuery itu per query. Jadi di pembayarannya itu atau di charge-nya itu berdasarkan berapa kali eksekusi query. Kalau function berapa kali eksekusi function atau fungsinya. Kalau PAS tadi ya, kalau misalnya pakai scalingnya otomatis juga bergantung pada loadnya. Yang paling misalnya kalau punya budgetnya sedikit bisa IaaS, tapi lebih capek manage-nya karena hampir responsibility-nya makin paling besar di sini. Lalu ini control dan flexibility. Kalau yang paling fleksibel berarti IaaS ya. Kalau data sensitif berarti itu mah pilihnya ke tadi mau privat atau yang lain. Nah, tadi kan tanggung jawab dari sisi pengguna ya. Tapi sekarang tanggung jawab security. Kalau tanggung jawab security biasanya disebut security of the cloud. Jadi ini penyedia cloud. Of the cloud itu berarti tadi ya, 6 layer security tadi yang dicontohkan di data center, infrastrukturnya. Kalau yang in the cloud ini bisa dua-duanya, antara pelanggan dan penyedia cloud. Kalau pelanggan berarti dari organisasinya, gimana cara mereka mempraktekkan security yang baik. Pelanggannya tadi jangan menggunakan password yang mudah ditebak. Tanggung jawab mengamankan data sendiri. Lalu ada juga kewajiban yang dilakukan oleh cloud. Misalnya tadi secara otomatis setiap data itu harus dienkripsi, itu otomatis. Jadi ada security address, ada security at traffic. Kalau address itu tadi, jadi ada di sana dienkripsi. Kalau traffic itu di jaringan, security di jaringan. Lalu ada security yang lain, principle of less privilege. Jadi nanti itu nanti ada IAM. IAM itu bisa dicek di security atau IAM ya. Identity and Access Management.
Jadi di Identity Access Management itu ada role. Jadi setiap organisasi punya subdivisi dan subdivisi itu punya role masing-masing. Jadi kalau kita memberikan satu role kepada seseorang itu menggunakan prinsip dia cuma bisa menggunakan yang dia bisa akses seminimal mungkin sesuai dengan tugasnya. Jangan melebihi dari tugasnya. Yang ekstrim kadang kita nggak mau capek, ini tolong ini aja nih password saya gitu. Itu kan ekstrim ya. Tapi ada juga nih password admin saya itu juga ekstrim juga. Kalau yang aman, kamu kan tugasnya sebagai developer. Ini kalau developer biasanya App Engine aja gitu. Ini role App Engine, ini polisi-polisi atau yang berhubungan dengan App Engine. Ini buat kamu. Jadi berikan seminimal mungkin. Kalau misalnya dia tukang bagian upload aja gitu, upload data saja, ya berikan upload data saja. Tapi storage-nya misalnya untuk menyimpan saja, tapi bukan menghapus misalnya atau mengedit. Nah ini adalah fungsi, kalau ini ada autentikasi, jadi awalnya autentikasi dan ada satu lagi IAM yang otorisasi. Nah ini otorisasi. Atau disebutnya IAM roles. Nah ini permission atau polisinya disebut permission. Ini fine grain itu artinya benar-benar detail dan khusus atau spesial. Ada yang basic, jadi semua orang bisa pakai. Ada yang sudah diberikan oleh Google, yang predefined. Ada yang kita bisa customize sendiri. Ini nanti lebih detailnya di materi security. Oke, keamanan yang baik. Nah ini encryption address, encryption in transit. Ada key management, lalu customer manage encryption key. Jadi ada banyak ya encryption. Kalau yang in transit tadi yang karena jaringan dia menggunakan protokol HTTPS atau TLS. Kalau address itu berarti adanya enkripsi untuk basis data, file, dan objek dengan menggunakan algoritma enkripsi. Kalau key management untuk mengontrol akses dia menggunakan key. Jadi biasanya kalau kita melakukan mau SSH-nya itu ditambahin sama key. Ada yang juga berdasarkan customer. Ini lebih aman lagi. Jadi nanti disimpan oleh customer. Tapi harus dipastikan jangan sampai hilang tuh si ininya key-nya. Karena hanya itu yang bisa melakukan dekripsi data. Selain itu ya, jadi intinya Google sendiri nggak akan bisa melakukan dekripsi file yang udah dienkripsi oleh customer manage encryption key. Jadi ini aman sekali, tapi pastikan tidak hilang. Oke, itu saja secara materi. Ada pertanyaan dulu dari ini panjang ya. Ada banyak hal yang dipelajari, tapi ini masih outline saja. Nanti di modul-modul selanjutnya akan lebih dalam di masing-masing. Sedikit tentang faktor pemilihan dashboard. Ini kan kalau kita lihat di sini ada bisnis. Mungkin kalau pertanyaan saya itu, ini di level ukuran bisnisnya seperti apa? Jadi kita kan ada UMKM, ada menengah, kemudian ada yang besar, atau medium sama besar. Mungkin konteksnya bisnis itu adalah proses bisnisnya, bukan skala bisnis dari. Di sini adalah tujuan organisasi.
Ya, terima kasih. lebih fokusnya tadi ke Maksudnya, Ya. tadi soal SAS. ya. Ini kan tapi kalau kita baca depan SAS kan kita lebih fokus ke datanya kan. Ya, betul. Si bagian bawah ke atas itu kan beda sama vendor. Ya. Nah, kalau kita ada mahasiswa itu mau bikin grup, dia kasih embel-embel yang membedakan dia dengan yang lain itu adalah SAS gitu. Nah, kemudian sudut pandangnya itu sudut pandang teman-teman software engineering atau sudut pandang kita teman-teman yang berhubungan dengan cloud gitu. Karena kalau kita yang ngomong cloud, ya teman-teman sudut pandang cloud ngomongnya, oke, ini taruh di infrastruktur apa, taruh di platform apa, kan gitu ya. Harusnya kan ya, sederhananya kan susun dari atas ke bawah, dari bawah ke atas nih, apa jadi suara oke dan ada mau dipakai oleh berbagai macam. Nah, apa satu aplikasi dia bikin terus ada beberapa perusahaan yang pakai yang gitu ya gitu. Tapi kemarin itu mereka fokusnya ke ini aplikasi secara proses bisnisnya bisa dipakai oleh banyak perusahaan, terus dia klaim jadi software as a service gitu. Sementara pas pembuatannya enggak infrastruktur yang dibikin apakah sudah berbasis cloud, platformnya tidak dibikin sudah berbasis cloud, itu kira-kira seperti apa? Oke. Mungkin ini Pak, share responsibility. Mungkin dalam konteks bisa benar juga bisa disebut benar dari mahasiswa Bapak gitu. Karena fokus pelanggannya dia hanya menggunakan. Jadi ini konteksnya adalah pelanggan, maksud pelanggannya itu kalau di sini konteksnya adalah kita ingin menggunakan produk cloud gitu. Jadi kalau secara konteks itu bisa jadi benar. Asal tadi sesuai dengan spesifikasi. Biasanya disebut software as a service itu dia multi tenant. Jadi data semuanya ada yang tanggung jawab adalah vendor. User hanya memasukkan data dan lain-lain. Tapi usernya banyak. Contohnya adalah Tokopedia. Itu bisa disebut software as a service. Seperti itu. Seperti itu enggak gitu misalnya. Jadi bisa di kontrakan ke sana. Tapi kalau di konteks yang diagram ini lebih ke pengguna cloud-nya, pengguna cloud menggunakan service dari cloud, tanggung jawabnya apa? Kalau di sini disebut software as service, ya karena tanggung jawab dia hanya data dan konfigurasi saja. Berarti kalau misalnya dia develop aplikasi itu mengklik dari bawah juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Dan kalau nggak pakai itu juga nggak ada masalah ya? Karena konsep SAS-nya lebih ke titik berat multi tenant, lalu kemudian fokus data yang dikelola oleh vendor gitu ya. Jadi ketika udah bikin aplikasi dengan cakupan seperti itu udah bisa termasuk kriteria SAS. Iya, harusnya seperti itu. Kadang mana tempat ada ini teman-teman software ngobrol gimana, teman-teman di sistem ngobrolnya seperti apa gitu. Kalau saya contohnya aja sih, misalnya contohnya apa, Tokopedia. Kalau contohnya apa yang lain kayak Google Drive juga kan sama, kita sebagai user hanya upload data saja gitu kan, nggak ada tugas lain lagi gitu. Ya, Lebih ke ya, si user yang menggunakan aplikasi dia itu pokoknya tinggal pakai ya, betul. Vendor lah yang dia bisa. Ya. Karena sempat dulu di diskusinya itu apa bedanya kita bikin aplikasi yang kemudian sama gitu, tapi ini dipakai tetap yang bikin tetap si developer itu yang bertanggung jawab gitu. Itu sempat ada tuh. Sebenarnya email juga kan pasti ada developernya, tapi kita nggak tahu. Ya. Kan ada perubahan juga kan, biasanya dia membuat Google Blog gitu kan, ada perubahan di sini. Sebenarnya ada kan, tapi kita nggak lihat. Jadi benar-benar kita nggak tahu apa-apa, hanya pakai saja. Gitu. Mungkin pandangannya ke sana lebih ke sana. Kalau infra kita bisa lihat ya. Iya, iya betul. Jadi tanpa teman-teman kita mau cari software nih, ini siapa ini gitu. Iya. Jadi anggapannya untuk yang cek aja yang hijau ini apakah dia yang melakukan, apakah dia yang melakukan scaling, atau dia melakukan runtime, OS, virtualization, sama apa.
Ya kalau bukan ya kalau hanya tadi aplikasi saja ya kita di software biasa. Tapi kalau dia bisa membuktikan bahwa semuanya ini dilakukan oleh dia, user hanya memakai saja, ya berarti dia SOS. Jadi artinya komponen di bawah itu ada ya? Ya ada. Karena sudah pernah orang software kan fokus di software aja tuh. Jadi kalau kepikiran tuh yang seperti apa, kalau kepikiran nanti dia pantau seperti apa. Minimal dia bisa bertanggung jawab misalnya. Oh ternyata ini di Google Cloud juga. Saya dia PHS sebenarnya. Tapi ya, tapi dia integratif PHS iya. aja tuh, bukan sampai level itu. Mulai lagi kebetulan kampus juga lagi nyari-nyari, mungkin ada sedikit info sharing pengelolaan data center. Contoh kita ada kendala di mahasiswa itu, walaupun sekarang ada laptop tapi kadang-kadang kan dibilang adanya komputer. Kemudian kalau dia pindah komputer kan istilahnya kalau itu ada data center dia tidak pindah komputer nggak masalah. Kalau biasanya pengelolaan data center di kampus-kampus itu best practice-nya gimana? kalau saya sih nggak tahu ya Pak. Kalau detailnya, kalau zaman saya mahasiswa itu ada konsep namanya tin server. Jadi servernya utama ada satu, tapi yang lain itu hanya klien. Biasanya Oracle, biasanya mata kuliah database. Dia pakai komutasi yang ada di server kampus. Mahasiswanya tinggal ada kliennya. Seperti itu biasanya. Namanya client tin server. Kalau yang Pak Rizky juga bikin yang apa ada di sini, ada machine learning di sini, ada T4 ya, T4 ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 GPU dibagi-bagi ke siswa melalui Google seperti Colab ya, Jupyter Notebook. Mungkin bisa detailnya bisa tahu. Jadi tergantung studi kasusnya Bapak perlunya untuk apa nanti. Kalau yang saya pahami dan saya pernah pakai itu yang tadi tim server untuk yang seragam gitu. Oh ini scale semua sama yang tadi yang menggunakan Jupyter untuk machine learning. Itu. Paling biasanya pengaturan resource-nya itu kalau yang tim server itu enak Pak, pengaturan resource-nya bisa. Kalau yang Jupyter Notebook kadang ada satu kasus yang dia menggunakan banyak resource di GPU-nya, yang lain jadi kurang, itu harus diperhatikan. Atau kalau mau bikin sendiri, ini ada alternatifnya OpenShift ini Pak. Kalau nggak salah ini OpenShift ini berbayar, tapi ada anaknya. Biasanya kan kalau Red Hat sama IBM itu dia ada produk pro-nya, terus ada produk gratisnya gitu. Biasanya gitu. Saya lupa namanya. Ya, oke, ada pertanyaan tambahan Pak? Sudah. Ini bisa kopi boleh kalau sudah ini. Istilah-istilah yang harus Iya, tidak. Ini senior saya di Polban selalu ini Pak. Apa arti sebuah nama itu salah, jadi harus tahu namanya dulu gitu. Jadi belajar, banyakin istilah. Tadi sih udah, nanti di setiap materi akan diberikan kata kunci yang tadi yang di awal itu yang basicnya. Sisanya adalah nanti bakal berulang-ulang terus. Di modul itu sebenarnya ini mah udah ada, tapi kok diulang lagi ya untuk menambah pemahaman aja. Sama sering-sering baca ini aja Pak di sini. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, oke.
kita masuk ke lab. Sudah pernah coba Cloud Skill Boost dulu belum? Ada yang sudah pernah? Oke. Ini nanti ada Panji nanti membantu kalau ada kesulitan. Saya akan secara live melakukan ini. Oke. Kita ini a tour of Google Cloud Hands-on Lab ya. Bisa lihat di modul. Ini labnya pengenalan Cloud Skill Boost atau pengenalan lab di Cloud Skill Boost. Oke. Semuanya sudah masuk ke akun sini. Pastikan semuanya dapat 150 kredit. Barangkali yang emailnya tidak sama seperti email institusi, bisa WA saya. Lokasinya ada di modul ya, di modul halaman terakhir ada link website, ini silakan diklik saja. Oke, Panji bisa bantu. Kalau ada kesulitan bisa panggil Panji. Oke. Pertama kita rekamnya dari awal.